Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun berada, kembali lagi kita mengkaji secara singkat hadis-hadis arba'in. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah hadis yang ke-10. Hadis tentang syarat diterimanya amal harus mengkonsumsi atau menggunakan yang halal atau yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib, bagus, tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang bagus. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana diperintahkan kepada para rasul dalam firman-Nya, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan beramal dengan amal yang soleh. Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki dalam perjalanan panjang, yaitu musafir, dalam kondisi rambutnya kusut, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, sambil dia berkata, ya Allah, ya Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, dan hidup dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1015. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting sebagai pedoman hidup buat kita, bahwa ternyata di antara syarat qabul atau diterimanya amal kita yaitu aspek makanan, minuman, pakaian, kendaraan, sarana, fasilitas yang kita gunakan. Apakah halal atau haram? Kalau halal itu ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau haram
kemungkinan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu bagus, Allah itu baik, thayyib. Tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nah, artinya apa? Bisa jadi ada di antara kita kaum muslimin yang secara formal sholatnya bagus, puasanya rajin, Senin Kemis selain yang puasa Ramadan, infak juga rutin selain sedekah, bahkan melakukan berbagai kegiatan ibadah-ibadah sunnah seperti qiyamul lail, baca Quran, zikir, tahmid, tasbih, tahlil. Tapi ketika tidak memperhatikan apa yang dikonsumsi, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang dijadikan tempat tinggal, yang digunakan sebagai kendaraan atau alat komunikasi seperti HP, semuanya adalah dari hasil yang haram, maka dengan tegas la yaqbalu, Allah tidak akan menerima amal-amalnya semua itu. Nah, ini penting buat kita, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang menurut kita udah bagus sekali ya, dengan ibadah-ibadah ritual maupun ibadah-ibadah sosial, tapi ketika ada makanan, minuman, pakaian, kendaraan, alat ya, komunikasi, bahkan kita mungkin hidup dari yang halal, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sebutnya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Dalam riwayat yang lain kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap ya, daging yang ada dalam tubuh kita ini, seluruh anggota tubuh kita yang berasal dari yang haram, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka lebih berhak untuk membakarnya. Ketika kita mengkonsumsi menggunakan yang haram-haram, walaupun kita dalam kegiatan ibadah-ibadah yang sifatnya formal, sholat, zakat, puasa dan seterusnya, tapi nanti di akhirat bagiannya dimakan, dibakar oleh api neraka. Ini adalah perintah Allah kepada kaum mukminin sebagaimana telah diperintahkan kepada para rasul, para anbiya untuk mengkonsumsi menggunakan apa yang halal. Bahkan ada penegasan di sini bukan hanya sekedar halal, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidak cukup halal, tapi harus thayyib. Dalam hal kesehatan misalnya, makanan halal tetapi tidak thayyib. Kenapa? Karena kalau dimakan bisa berbahaya terhadap kesehatan. Jadi thayyib itu lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi dibandingkan dengan halal. Bisa jadi yang halal itu tidak thayyib. Kalau thayyib dalam hal ini, dalam hadis ini pasti halal. Nah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasul ini bahwa kita harus menggunakan yang thayyib, yang bagus-bagus, selain halal adalah baik. Baik dikonsumsi, baik digunakan, baik dimanfaatkan untuk kehidupan kita yang sifatnya duniawi ya. Ada ukhrawi, landasan utamanya ada halal. Duniawi ya, landasan utamanya adalah thayyib, itu kalau dalam bahasa kesehatan yang makanan yang bergizi, makanan yang berprotein, makanan yang sehat dan seterusnya. Bahasa kita sekarang adalah gizi seimbang gitu. Itu di kategori thayyib. Nah, sehingga orang yang mengkonsumsi, memakan, meminum, menggunakan sarana fasilitas ya yang haram, walaupun secara formal dia memenuhi persyaratan untuk dikabulkan doa orang musafir dikabulkan dalam hadis
penampilan yang tidak memperlihatkan ada keangkuhan, kearogan dan kesombongan, penuh dengan rendah diri, rendah hati ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa, ya Rob, ya Rob, tapi ketika makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram, dan seterusnya dari yang haram. Bisa jadi jenisnya halal tapi sumbernya, caranya mendapatkan dengan cara yang haram. Misal korupsi, makanannya halal tapi dari hasil korupsi, maka itu kategori haram. Fa'anna yustajabulah, mana mungkin dikabulkan doanya. Oleh karena itu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mari kita selektif dalam mengkonsumsi, dalam menggunakan, dalam memanfaatkan fasilitas sarana yang tersedia dari yang halal dan thayyib, dari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat, berguna untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hati-hati dari yang haram, walaupun satu suap makanan, walaupun satu teguk air, walaupun satu benda yang kita gunakan untuk kehidupan kita, itu bisa jadi menghalangi kita untuk paling tidak ditolaknya doa-doa kita, termasuk dengan penjelasan hadis-hadis yang sebelumnya. Allah tidak akan menerima amal-amal yang lain, sholat kita, puasa kita, dan seterusnya, karena ada unsur haram pada diri kita, pada tubuh kita, yang ada di daging kita, ada melekat pada diri kita, tempat tinggal kita, tempat kita menggunakan segala fasilitas dan seterusnya. Hati-hati dari yang haram, dari yang tidak thayyib, karena akan mengakibatkan kita tidak diterima amal ibadah kita, termasuk doa-doa kita tidak akan dikabulkan, walaupun secara formal, secara adab etika yang sudah kita penuhi, namun ketika ada unsur haram ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala hal yang tidak diridhoi oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.